Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan diskusi fikih kita, membahas kitab Terjemah Fathul Mu'in. Seperti biasa kita awali kegiatan kita ini dengan membaca tawasul kepada Rasulullah, sekaligus juga mendoakan pengarang kitab ini, sekaligus juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar semua yang kita lakukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi kiram. Wa khususan ila rohi Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani usulihim wa furihim wa li silsilatihim syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih bab yang membahas tentang sholat berjamaah. Kemarin kita sudah belajar beberapa kaidah tentang sholat berjamaah, mulai dari hukumnya, kemudian keutamaannya, dan sekarang kita lanjut lebih utama mana, berjamaah yang sedikitan apa yang banyakan, gitu kan. Di sini disebutkan wahiyya bijam'in kasirin afdalu minha fi jam'in qalilin li khabari sahihi. Salat berjamaah yang dilakukan dengan jumlah jamaah yang banyak lebih utama daripada salat berjamaah dengan jumlah jamaah yang lebih sedikit. Ini sesuai dengan hadis sahih yang menyatakan bahwa perkara yang lebih banyak lebih dicintai Allah. Allah lebih menyukai jamaah yang banyak ketimbang yang sedikit. Ila kecuali, tapi ada pengecualian, walaupun banyak, linahwi bid'atin imamihi, bila jamaahnya banyak tapi imamnya terdiri atas ahli bid'ah. Berarti apa? Walaupun banyak, kalau imamnya ahli bid'ah, di sini dijelaskan, maka lebih baik yang sedikit jamaahnya tapi imamnya tidak ahli bid'ah, gitu ya. Di sini dicontohkan kasiri karofidin, seperti kaum Rafidah. Kaum Rafidah itu salah satu cabang atau pencalan dari orang-orang Syiah, ya, orang-orang Syiah. Kemudian wafasikin, ataupun imamnya orang fasik. Fasik itu apa? Ahli maksiat. Jamaahnya banyak, tapi yang imam orang fasik. Di masjid sebelah jamaahnya sedikit, tapi yang imam insya Allah yang kelihatannya orangnya soleh, maka lebih utama yang sedikit yang dipimpin oleh orang soleh tadi ketimbang yang banyak yang dipimpin sama orang imam yang fasik tadi. Walau bimujarrodin, dari mana kita tahu dia fasik atau tidaknya? Gitu kan? Walaupun hanya dengan mujarrodit tuhmati, walaupun hanya dengan sangkaan, dengar-dengar kabar burung, gitu ya. Udah banyak masyarakat yang bilang, nah itu sudah bisa menjadi patokan, ya. Fal aqallu jama'atan bal ifradu afdalu. Maka kalau kasusnya kayak tadi itu, imamnya orang fasik, ya, kemudian orang ahli bid'ah, itu lebih baik sholatnya jamaah yang sedikit. Bahkan lebih baik tidak berjamaah. Afdalu. Bal ifradu afdalu.
Kada qalahu syekhuna taba'an li syeikhihi Zakaria rahimahullahu taala. Demikian menurut Syekhuna Ibnu Hajar Haytami karena mengikuti gurunya yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori rahimahullahu taala. Dapat tuh yang pertama, lebih baik yang jamaahnya banyak, tapi dilihat juga imamnya bagaimana. Wa kadza, demikian pula kalau imam laukana la yang takidu wujuban ba'dil arkani. Kalau imam jamaah yang jumlahnya banyak itu tidak mengiktikadkan yang wajib sebagai rukun, ba'dil arkan awis syuruti atau syarat salat. Wa in atabiha li'annahu yaksidu biha an-nafilah. Meskipun dia sendiri melakukannya, sebab yang demikian itu berarti imam tersebut bermaksud mengerjakan sebagai sunnah. Wa huwa mubtilun ingdana. Sedangkan i'tikad yang demikian itu menurut mazhab Syafi'i itu batal sholatnya. Jadi imamnya harus tahu mana yang rukun dan mana yang sunnah dalam sholat itu. Kalau yang rukun ditekadkan sunnah, maka walaupun dia melakukannya itu berarti imamnya tidak paham tentang ilmu sholat. Yang demikian itu tidak dibetulkan karena menekadkan yang fardu sebagai kesunahan itu tidak boleh dalam sholat. Tapi kalau nekadin yang sunnah jadi wajib itu nggak apa-apa. Contoh, karena nggak tahu, menganggap semua gerakan dalam sholat itu wajib sehingga dikerjakan, nggak apa-apa. Daripada menekadkan bahwa baca Fatihah mah sunnah ini nggak dibaca, walaupun dibaca, tapi dia punya pertekadan, keyakinan bahwa baca Fatihah itu bukan rukun, tapi sunnah. Walaupun dibaca, maka itu sudah membatalkan sholat. Gitu. Maka situlah pentingnya kita memilih imam. Al-kanil qalili bi masjidin mutayakinin hilu ardihi aw mali banihi aw ta'attuli masjidin qaribin. Atau bila jamaah yang sedikit itu berjamaah di masjid yang tanah atau harta yang dipakai mendirikannya diyakini halal. Nah, ini balik lagi asal usul dana masjidnya dari mana nih, yang halal apa yang sebaliknya. Maka yang lebih afdol adalah jamaah yang sedikit. Jadi ada masjid jamaahnya banyak, tapi uang membangun masjidnya diragukan tuh dari mana aja ya. Tapi ada satu masjid lagi yang sudah pasti halalnya. Misalkan emang didanai oleh satu orang gitu kan. Udah pasti orangnya kerjanya apa, udah pasti udah kelihatan. Nah, itu lebih afdol yang sedikit yang sholat di masjid yang didirikan dengan dana yang halal tadi, walaupun jamaahnya sedikit. Masalahnya Pak. Enggak. Tadi kan disebutin bahwa lebih afdol jamaah itu orangnya banyak. Awalnya. Orang banyak itu berapa? Oke. Apakah di atas 10 atau di atas mungkin 50 atau di atas 100 gitu? Nah, di sini kan dijelasin lebih banyak. Berarti ada dua tempat. Si A, masjid A dibandingin dengan masjid B. Banyakan mana? Nah, berarti nggak ada patokan jumlahnya. Nah, kalau masjid A lebih banyak berarti kita ikut di situ. Timbang masjid B yang sedikit tadi. Tapi ingat kriteria tadi. Nyari yang masjid yang ramai. Betul. Dari tengah kota sono. Ya, di sini nggak disebutkan jumlahnya ya, Mas Pras ya. Tapi lebih membandingkan antara dua masjid tadi, dua mushola tadi. Tadi Pak. Ya, monggo. Tadi kan disebutin juga bahwa kalau jadi imam itu jangan nyari yang fasik ya. Nah, kriterianya gimana gitu? Ya, kriteria fasik itu dia sehari-harinya ya ahli maksiat. Misalkan suka bohong, suka ya maksiat-maksiat yang
lumrah lah di masyarakat kelihatan. Doli sama orang. Itu apakah termasuk keluarganya enggak? Misalnya suaminya taat gitu, tapi keluarganya gitu. Atau mungkin anaknya gitu. Nah, kalau di sini si imamnya, ya, imamnya tersebut. Bahkan ada ulama yang lebih detail lagi tentang kriteria fasik itu. Ada yang lebih teliti lagi, lebih ikhtiyat lagi. Kalau yang sudah menjaga benar itu, kemana-mana nggak pakai penutup kepala juga udah dianggap fasik. Nah, itu yang lebih ikhtiyat lagi. Tapi minimal fasik di sini ya kita pernah atau sering menjumpai ya orang yang bersangkutan itu melakukan maksiat. Gitu. Kriteria fasiknya. Emang fasik ini luas ini kriterianya. Terus berarti kondisinya gini, Pak. Kita ke masjid A gitu. Namanya fasik. Yang keluar nyari masjid lain atau bagaimana? Kalau ada masjid terdekat ya apa-apa. Dan kalau waktu sholatnya masih panjang. Kalau waktu sholatnya udah mepet, ya sudah sih itu. Maksudnya kan kita juga harus tahu gitu, Pak. Kan kita nggak tahu, nggak harus di sini juga kondisinya, Pak. Di tempat kerja. Iya, betul. Lagi di tempat kerja. Kita bisa mengimplementasikan itu. Betul. Aneh. Ya Jumat di Solo seberang kayak. Jumat Solo. Biar cepet sono mah. Pertama sih. Kalau Sabtu di mana kan Jumat di seberang. Sabtu di mana? Sabtu Jumatannya di mana? Kenaan tuh hampir sama aman. Sudah dibubar gitu ya. Selesai. Lama sih banyak pengumumannya. Kita nggak diumumin salah. Ngumumin salah. Bodoh amat. Kan yang lain butuh, Pak. Dia di belakang sender ya. Kalau di sini kan ada mas sender. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut lah. Yang mana tadi tuh? Apabila jamaah yang sedikit itu berjamaah di masjid, yang tanah atau harta yang dipakai mendirikannya diyakini halal, maka lebih afdol adalah jamaah yang sedikit itu tadi itu ya. Kemudian au ba'di minha awil jamaati bi ghaibati anhu likaunihi imamahu aw yahdurun nas bi hudurihi faqalilun jam'in fi dzalika afdalu min katsirin fi ghairi. Dan karena menjaga kosongnya masjid yang dekat atau tidak akan ada yang berjamaah apabila ia tidak hadir, tidak masuk dia ke masjid sebab dia adalah imamnya. Maka banyaknya orang yang hadir itu adalah karena dia, maka berjamaah sedikit pada keadaan yang demikian lebih afdol daripada berjamaah orang yang banyak selain masjid yang halal tadi. Maksudnya gimana nih? Kalau ada imam, ya, dia fasik nih. Tapi kalau dia yang imamin, jamaahnya banyak. Walaupun fasik gitu ya. Dan sebaliknya, kalau bukan dia yang imamin, jamaahnya sedikit. Walaupun yang imamin itu mungkin soleh gitu kan. Maka berjamaah dengan yang sedikit tadi itu lebih utama ketimbang yang banyak tadi gitu. Ya. Bal bahasa ba'duhum anil ifradu bil muta'attili, bahkan sebagian ulama membahas bahwa salat munfarid, lebih salat sendirian pada masjid yang apabila ia tidak ada masjid menjadi kosong lebih utama daripada berjamaah. Nah, coba tuh, kalimatnya jelibat tuh. Bahkan sebagian ulama membahas bahwa sholat munfarid, sholat sendiri nih, pada masjid yang apabila ia tidak ada masjid menjadi kosong. Jadi kalau
kalau dia nggak sholat tuh masjid kosong tuh. Nah, itu lebih afdol sholatnya lebih afdol daripada berjamaah. Akan tetapi menurut pendapat yang lebih unggul justru sebaliknya, lebih afdol berjamaah apabila imam jamaah yang sedikit itu lebih afdol karena tinggi ilmunya, maka berjamaah di sampingnya lebih utama. Wah, bikin 2 imam nih. Kemarin asal sendirian. Asal sendirian gak ada orang. Ada asal sendirian tuh. Ramai masjid kantor ya. Salat munfarid. Yakin lah kalau Masjid yang apabila masjid kosong. nggak muat bisa. Nanti kayak musolahnya Duta Geraha modelnya kayak gitu ya. Kayak Pak Wahyu kayaknya kalau dia ke masjid di musolahnya nggak ada orang dia. Tapi isinya kan 2 orang doang. Nggak bisa jamaah. Nah, lihat ya. Walau ta'aradul khusyu'u wal jama'atu fahiya aula. Nah, kalau berlawanan nih antara khusyuk, sholat sendiri khusyuk, sholat berjamaah enggak khusyuk. Mana tuh yang lebih utama? Hah? Fahiya aula kama atbaku alaihi haitsu. Maka yang lebih utama berjamaah. Walaupun sambil enggak khusyuk. Bagaimana kesepakatan para ulama yang mengatakan bahwa sungguhnya fardu kifayah lebih afdol daripada sunnah. Jadi mengerjakan jamaah itu tadi kan menurut beberapa ulama fardu kifayah kan, madhab yang lain tuh. Maka daripada nanti kehukuman fardu kifayah satu komplek kedosaan, walaupun sambil desek-desekan sama anak-anak gitu kan, lebih utama ketimbang sholat di rumah. Iya. Wa aftal Ghazaliyu wa taba'ahu Abul Hasan Al-Bakri fi syarhihil kabir al-minhaj bi aulawiyatil infiradi liman la yakhsha ma'al jama'ati fi aksari sholati. Imam Ghazali berfatwa yang kemudian diikuti oleh Abul Hasan Al-Bakri dalam syarah Al-Kabir Al-Minhaj bahwa lebih utama munfarid daripada berjamaah bagi orang yang tidak bisa khusyuk selama sholatnya. Nah, ini beda lagi kaulnya. Ya, tinggal milih aja mau yang mana. Kita mengikuti yang mana. Misalnya nih, kita sholat subuh, tapi ya itu anggaplah nggak khusyuk ya, pikiran masih kemana-mana. Kita ulangi lagi sholat di rumah munfarid itu nggak apa-apa Pak Ustadz ya? Atau gimana Pak Ustadz? Ya sudah, maksudnya ini kita belum sholat nih. Sudah sih. Tapi sholat yang dirasa ini kayaknya kurang merasa nikmat lah, kurang khusyuk lah. Kita ragu atas sholat itu kurang lega, kurang mantap gitu lah. Jadi kita pulang, kita sholat sendiri lagi gitu. Gimana Pak? Kalau khusyuk itu kan bukan syarat sah sholat. Jadi sholatnya udah sah. Tapi kalau ragu, rukunnya ada yang ragu. Tadi itu dilihat kadar ragunya. Kalau ragunya sampai 1 rakaat rukun itu, berarti kita harus ngulang sholatnya. Bukan ngulang, itu ya sholat yang pertama tuh ya udah batal aja gitu. Berarti kita sholat lagi gitu. Tapi kalau kita yakin udah sesuai syarat dan rukunnya cuman tidak khusyuk, nggak usah diulang. Ini maksudnya kondisi belum sholat. Kondisi belum sholat. Kita biasanya kalau sholat sendiri di rumah khusyuk. Kalau sholat berjamaah, kita tahu berjamaah kan banyak suara, banyak mungkin ada anak-anak segala macam, jadi kurang khusyuk. Maka pendapat yang pertama tadi ya itu adalah berjamaah aja dengan alasan menggugurkan fardu kifayah. Kalau kata Al-Ghazali ya lebih utama munfarid daripada berjamaah bagi orang yang tidak bisa khusyuk selama sholatnya. Jadi selama sholat itu nggak sedetik pun dia bisa khusyuk selama sholat jamaah itu. Nah, bagi yang kayak gitu lebih baik sholatnya munfarid di masjid. Nah.
Qala syekhuna, guru pengarang kitab ini berkata bahwa huwa kadzalik in fata fi jami'ihima wa ifta ibni Abdissalam. Fatwa Imam Ghazali itu memang demikian. Jika selama sholat ia tidak khusyuk, Ibnu Abis As-Salam sesungguhnya khusyuk lebih utama secara mutlak tanpa qaid. Karena muncul fatwa itu berdasarkan kaul bahwa berjamaah itu sunnah. Nah, Imam Syafi'i kan bilang jamaah itu sunnah. Jadi di sini ada yang mensyaratkan juga bahwa khusyuk itu mutlak lebih utama. Nah, ini lagi namanya ikhtilaf ulama, ya, khilaful ulama. Kemudian ada lagi, walau ta'arada, ada lagi nih pertentangan. Fadilatu sima'il Qur'ani minal imam ma'akil latil jama'ati wa adamu sima'ihi ma'akas rotiha kanal awalu afdalu. Apabila pertentangan antara fadilah mendengarkan bacaan Quran dari imam yang jumlah jamaahnya sedikit dengan tidak mendengarkan bacaan itu namun jumlah jamaahnya banyak. Oke, berarti gini nih. Jamaahnya banyak, tapi imamnya bacaannya pendek, surat pendek. Nah, satu lagi di musola sebelah, masih sebelah. Nah, tahu sebelah mana nih? Jamaahnya sedikit, ya, tapi yang dibaca suratnya panjang. Itu kan ada perbedaan tuh. Mana yang lebih utama? Maka yang pertama tadi ada mendengar bacaan Quran lebih afdol. Maka yang panjang tadi lebih utama. Dapatnya kulfu. Di sisi lain juga surat panjang mungkin nunggu jamaah yang tinggalan juga kali ya. Iya. Ada sisi yang terutama di rakaat pertama sih. Iya. Tapi Pak Juanda pas sudah. Kalau Pak Juanda nggak mungkin telat. Nggak khawatir lah ya. Khawatir. Nggak gerubah-gerubah ya. Sampai sini pertanyaan. Oh, jelimet juga nih bahasanya, kata-katanya nih. Bisa jaga lamain lagi tuh jeda sini ya, waktu azan iqomah itu bisa tambah lagi, diulang lagi. Ya sebenarnya kan tergantung yang mau iqomah Pak. Iya. Apa sih sebenarnya yang nggak perlu itu kan? Iya dia normalkan kembali kayak dulu gitu kan. Kalau dulu kan jam 5. Iya. Kita Pak Ustadz dulu. Udah pagi bulan. Iya. Enggak, kalau masih lama saya bablas terus ke musola stasiun. Oh, udah komah sini aja mampir. Bangun 4:30 sekarang udah nggak kebagian di masjid. Oh, udah enggak kalau setengah. Wah, ini udah nggak dapet, sana udah habis. Jam 4 minimal sekarang harus bangun. 4.20 ya, Pak Haji ya? 4.12. Iya 4.20. 4.20. Berarti 4.30 itu udah mau satu rakaat. 4.35 udah habis. Emang seharusnya mundurin 5 menit aja gitu. Iya, mundur itu berapa menit gitu, 3 menit. Terus sholatnya paling 4 menit, 5 menit paling lama. Kalau dulu iya karena jam 5 kita buru-buru. Nah, 3 menit Pak. Bentaran Kan doang. rekam itu kan sering rekam tuh. Iya. 3 menit mulai. Iya. Dulu ya. Ya enggak bukan ya tapi Iya karena pendek. Padahal mintanya banyak ya. Apalagi bacaannya tuh pendek. Enggak ini kalau ikan. pertama kan agak panjang agak apa lah. Dia pakai surat yang agak panjang lah misalnya.
Waduh, kalau Iya, harus atur kan. kok Panjang itu lumayan. habis 4 kali belum Sama kakak. Besok bubar nggak ada tuh. enggak juga. Kalau ini ganti pintu apa bubar apa sepi loh. Hilang aku. Ya mal Gukol udah ini banget dia mukanya tentang masa depan dia udah aduh Kayak beda mazhab loh. Terus ada apa? On cam nih. Saya nyebutin merek ya. emang intinya kalau tentang masa depan dia tahu merek. Mau dibeli kan ya. Mau dibeli ya. Jadi jual. Lihatnya rumah Allah aja. Lanjut. Lanjut Ustaz. Dikit lagi ya. Makin dudi. Wa yajuzu limunfaridin. Orang yang sholat munfarid diperbolehkan ayan wiyal iqtida'a, berniat bermakmum bi imamin asna as-sholatihi, kepada imam di pertengahan sholatnya. Misal nih, kita lagi sholat, udah dapet berapa? 2 rakaat, ya kan? Tiba-tiba ada orang baru, dia nggak jadi makmum kita, tapi dia sholat di sebelah kita. Nah, kita inisiatif tuh, niat berjamaah, makmum ke dia, boleh kayak gitu. Caranya gimana? Paham nggak? Ya. Tapi kan dia baru 1, kita ada 2 katanya gitu. Nah, di sini walaupun berbeda jumlah rakaatnya. Ayan wiya iktida abi imamin asna sholatihi wa ini ikhtalafa rakaatuha. Lakin yukrahu, tapi makruh. Boleh tapi makruh. Gitu. Walaupun berbeda rakaat. Nah, terus kalau dia tahlil masjid kita sholat zuhur gimana Pak itu? Kalau siang, Harus kita yakin sama-sama sholat fardunya. Lahuduna ma'mumun kharaja minal jama'ati linahwi hadasin. Kalau kebalikannya gimana? Kita lagi sholat jamaah, tiba-tiba kita tahu imamnya punya hadas. Misalkan kita ngelihat, oh imamnya ternyata injak kotoran burung, misalkan gitu kan, di telapak kakinya. Nah itu kita boleh mufarokoh dari imam tersebut. Artinya sholatnya memisahkan memisahkan kemakmuman kita, mengeluarkan kemakmuman kita, mufarokoh. Ya. Tapi nanti untuk secara gerakannya tetap gimana Pak? Ngikutin apa? Nggak apa-apa. Kalau emang sama ya ikutin nggak apa-apa. Tapi kita keluar Ustaz Iya. dari shop itu ya. Iya. Dari ini berjamaahnya. Betul. Linahwi hadasin imamihi fala yukrahu lahud dukhulu fi jama'atin ukhra. Karena imamnya berhadas, oleh sebab itu ia tidak makruh mengikuti jamaah yang lain. Atau kita jadi makmum ke makmum yang di sebelah kita. Gitu. Jadi kita dalam sholat itu bisa memutus dan menyambungkan kita mau jadi makmum siapa. Berarti mundur dong kita dikit. Iya. Kalau tahunya kita Terus yang makmum yang jadi imam kita gimana Ustaz? Apa ya? Kan jadi ini bahasan pertama katanya ini imam. Bahasan pertama. Kejadian seperti tadi itu katakan melihat bahwa kaki imamnya Berhadas. ya. Nah, terus mundur Ustaz ya. Mundur terus kita ngasih kode katakan ya. Terus ini yang makmum ini kemana ininya? Dia jadi imam ya. Terus nggak bermakmum lagi kepada imam. Iya, dia mufarokoh juga dari imam yang pertamanya. Gitu. Jadi sama-sama membelot itu. serem juga kata-kata yang membelot. Tapi kalau imamnya sadar memang berhadas, ya udah dia keluar dari sholatnya kan. Langsung aja bilang subhanallah. Artinya imamnya mungkin buang hadas, kentut atau apa, maka makmum yang di belakangnya maju jadi imam. Itu lebih elegan, lebih afdal kayak gitu. Terus ketika posisinya si imamnya tahu kena najis nih, terus dia subhanallah langsung pergi gitu Pak. Nah, terus kalau posisinya itu maksudnya kalau yang barisan yang pertama ini
mungkin minim ilmu itu loh, bubar kabeh gimana? Kan lu bisa kondisinya seperti itu loh. Bisa ngobrol ya. Iya. Ya memang afdolnya yang di belakang imam. Tapi kalau yang di belakang imam ini udah terlanjur misalkan orang yang nggak paham, ya berarti yang paham maju lah dikit gitu. Masih maju. Namanya selangkah ya bagi dia. Kalau ada dua yang maju, kanan kiri maju kiri, lah gimana tuh? Salah satu mundur lah, ngalah. Namanya kuat-kuatan. Enggak sholat Tapi mundur itu ikut mundur juga. Gak beres-beres jamaah. kayaknya itu mesti dilatih gitu. Iya. Posisi-posisi gitu. Nanti DKM itu harus ngasih tahu ya. Iya. Pas ngumpul di sana. Fa idza qatada fil asna'i Itu bisa terjadi. lazimahu muwafaqatul imami summa in faragha awalan atamma kamasbukin. Wa illa fantizaru afdalu. Apabila bermakmum pada pertengahan salat, ia wajib mengikuti imam. Masbuk ini makmumnya. Apabila imam selesai lebih dahulu, ia wajib menyempurnakan salatnya. Dia berdiri lagi menyempurnakan. Ya, ini melanjutkan sesudah salamnya imam seperti makmum masbuk. Jika tidak begitu, misalnya makmum sudah hampir selesai salat sedangkan imamnya belum, maka lebih afdol menunggu sholat imam meskipun makmum boleh mufaraqah. Contohnya kayak gini. Jadi si imam ini mungkin udah tua gitu kan. Lupa. Harusnya itu rakaat terakhir. Tapi pas rakaat terakhir itu dia berdiri. Makmum udah bilang di belakang, subhanallah, subhanallah. Imamnya mungkin nggak dengar atau apa. Dia udah berdiri dan udah membaca rakaat Fatihah dan seterusnya. Nah, makmum gimana? Jangan ikutin berdiri. Duduk aja. Nah, duduk itu ada dua pilihan. Baca tahiyat sampai akhir, mufaraqah terus baca tahiyat sampai akhir salam, atau baca tahiyat aja sambil nunggu si imam selesai rakaat keempat, nanti salamnya bareng imam. Gitu. Tetap dia nggak mufaraqah berarti. Ngikutin imam, tapi dia nggak ngikut rakaat tambahan karena imam tadi lupa atau khilaf. Jadi boleh milih nih, boleh mufaraqah kemudian salam duluan atau kita nunggu imam. Boleh makmum. Jadi kalau imam sampai selesai itu tidak merasa bahwa dia lebih ya satu rakaat, berarti tidak perlu dia melakukan ini ya sujud sahwi ya. Kalau imamnya ngerasa enggak, tapi kalau imamnya di akhir-akhir sadar, oh iya, nggak apa-apa sujud sahwi, kita nggak usah nunggu aja. Makmum ikut juga kan? Makmum nggak usah. Nunggu salam aja. Jadi boleh milih di situ tuh, boleh mufaraqah, boleh menunggu. Tapi lebih afdol adalah nunggu imamnya. Gitu. Jadi rakyat yang baik ya pimpinannya ditungguin lah. Jangan pergi duluan. Kalau masih itu ditinggal imamnya. Itu pas visi lempeng tuh gimana? Kalau salah Bani Israel ya ini. Subhanallah budak. Woi, subhanallah, salah. Sarungnya tarik lagi. Hidup lagi. Pak, saya mau nanya Pak. Mungkin ini terjadi di akhir-akhir tahiyat akhir ya. Pas di tahiyat akhir itu seandainya kita di belakang proses kan biasanya dengar tuh. Ini si imam kok nggak baca sholawat nih. Terus tiba-tiba dia salam gitu loh. Kita sebagai makmum bagaimana Pak kondisinya? Atau mungkin
si imamnya ini kok salamnya tadi mungkin kan di kondisi tertentu tiba-tiba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah apa? Nengok. Mukanya udah dikit dan dadanya enggak ini itu mesti gimana Pak? Dua kondisi itu. Itu udah keluar dari sholat dong. Iya, tapi kan dia kan secara fikihnya kan masih kurang itu maksudnya. Yang terakhir yang salam gitu loh. Nah itu kita sebagai imam mesti ngapain Pak kalau udah akhir-akhir gitu terus si imamnya melakukan kesalahan lah katakan atau mungkin nggak sesuai fikih gitu. Nah, karena udah terakhir, ya berarti kan udah nggak ada kaitan sama kita lagi. Imam udah selesai kan? Iya, tapi kan maksudnya tadi itu si imamnya nggak baca sholawat mungkin atau apa gitu loh. Kalau sholawat itu kan yang wajib tuh yang awal dong tuh, yang Allahumma sholli ala, itu minimal tuh. Tapi kalau yang sampai Ibrahim itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah ab'ad. Jadi kalau ditinggalin kita yang makmum tuh sunnah ganti dengan sujud sahwi itu. Kalau imam nggak baca itu sampai Allahumma kama sholaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim itu kita sunnah sujud sahwi. Yang namanya sunnah ditinggalin juga nggak apa-apa. Nah kalau di akhir-akhir imam melakukan salamnya, misalkan salamnya menurut penilaian kita gimana tadi tidak pas. Tadi kan posisinya assalamualaikum aja dia bilang assalamualaikum udah posisinya kayak gini nih. Udah wah Langsung ya. ini kok nggak mantep gini gitu. Nah berarti kan dia udah selesai jadi imam, nggak jadi masalah sama. Kan ada orang yang imamnya sudah selesai dia masih baca tasyahud kan, kayak gitu aja. Nggak maksudnya posisi si imamnya ini fikih yang terakhir katakan fail kayak gitu loh Pak. Nggak urut gitu loh maksudnya. Yang terakhir kok gini gitu loh Pak, maksudnya gitu loh. Dia nggak baca sholawat gitu. Iya. Gitu loh. Berarti lain kali. Posisi kayak gitu maksudnya Mas. Kalau sholat itu yang nggak jadi masalah karena awalnya kita belum tahu kan. Iya. Nah, berarti nanti kalau dia jadi imam lagi diciriin. Iya lagi imamnya. Sebenarnya kalau kita di belakang pasti tahu loh. Menanya masalah yang rukunnya nih, masalah yang salam itu bahasa. Saya kemarin dapat ini juga ada dua tuh. Pas assalamualaikum yang pas nengok apa pas hukumnya di masih tetap di tengah gitu bahasa. Iya. Itu juga ikhtilaf tuh. Menurut bagian besar yang jadi rukun itu assalamualaikum warahmatullahnya baru nengok. Karena minimalnya salam itu sampai assalamualaikum. Tapi kaul yang lain bilang kumnya itu ada isyarah. Maksudnya sama kayak kita. Kum kan artinya keselamatan katasmu. Muhnya itu siapa gitu. Maka ada yang sebagian ulama yang bilang pas kalimat kumnya itu udah nengok ke samping. Karena kumnya itu mendoakan jamaah yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada dua qaul ya. Sah-sah aja sebenarnya. Tapi yang masuk perasaan kan langsung bilang assalamualaikum. Yang ditanyakan Assalamualaikum. Jadi berarti dia udah keluar dari sholat, udah selesai sholatnya. Kita makmum nggak jadi masalah sebenarnya. Ada yang barengan, ada yang sebelum ngomong udah. Sebelum ngomong. Oh sebelum ngomong. Assalamualaikum udah nengok duluan itu kan juga ada Pak. rukunnya mungkin iya. Maksudnya itu yang saya maksud apakah wah itu udah terakhir gini maksudnya gitu loh. Ya niatin mufarokoh aja kalau gitu kasusnya. Gitu. Berarti sebelum salam badan duluan ketimbang ini kalimat salamnya. Selesai udah. Kalau assalamualaikum yang ada warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau itu harus dua-duanya kanan sampai afdol, kiri sampai afdol. Enggak masalah kan? Nggak masalah. Masalah bagi yang tidak biasa. Setahu saya itu bagi khusus sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bilal dulu kan begitu. Berhenti sekarang. Pasti berhenti sendiri. Pernah nungguin.
Karena mungkin yang lain nggak pernah kayak gitu. Memo ini kan Udah bilangin waktu itu. Kan Waktu mau Ustaz cuma mendengar. Kalau barengan begini sebenarnya pelanggaran itu. Tidak apa juga, tapi kan. tapi kan kita posisi udah Kan terkenal biasa ya di mana-mana dia sendiri gitu lama-lama ya. Kalau dikasih Mungkin kok saya sendiri gitu kan. Di Cengkareng begitu semua pagi. sholawat itu doang, tapi kita Cengkareng. Oke, berkatu. kan pasti dia cuma Yang di belakang Waalaikumsalam. ikut. cuma iya Yang lucu nih ada masih makmum saya itu. Cengkareng rata-rata Itu begitu semua. bisa lebih duluan dari imam. Ustaz yang hadas tadi, sapi saya pernah nemuin sih emang. Imam tapi kan Jadi kita lihat yang Wah, udah duluan salam, dia. ternyata lihat di kakinya. Ada adasnya. Heeh, salam dulu ya. Oh, karena udah lewat nggak jadi? Iya, Pak. Karena lihatnya habis salam ngelihat gitu. Mau kemana? Itu nggak masalah itu. Karena kita nggak tahu dari awalnya ya. Iya. Justru yang saya khawatirin tuh di sini Awal langsung ya gila. anak-anak tuh yang suka bolak-balik itu. Takutnya dia nginjak kotoran burung, nempel ke karpet atau sajadah makmum kan, itu lebih bahaya tuh. Makanya kalau kata Ustaz Somad ya sebaiknya yang dibawa ke masjid itu anak yang sudah paham, minimal 5 tahun atau di bawah itu tapi dia udah ngerti dibilangin. sebagai posisi sebagai makmum gimana Biar megangin ya. Jangan anaknya bawanya. Gimana cukup? Kalau dia Itu bisa. Cukup ya. Wa tajuzul mufaraqah bila udrin ma'al karohah summa qal wallahu a'lam bishawab. Wah, bab jamaah nih masih panjang nih perjalanannya nih. Karena ya terkait dengan banyak orang sebenarnya.